salam profit untuk semua trader base. Karena ini hari Minggu, seperti biasa saya akan menganalisa market untuk hari Senin. Ini hanya gambaran analisa, jadi tidak ada saran untuk entry di situ. Nah, saya hanya memberikan gambaran untuk market hari Senin. Yang pertama dari pair Euro USD, kita akan analisa pair Euro USD di time frame 4. Kita akan tandai harga terakhir penurunan kemarin, apakah ini terbentuk di base. Jika kita lihat di sini ada base tapi sudah di break oleh harga kemarin. Jadi untuk pair Euro USD kita cancel terlebih dahulu. Di sini juga terbentuk base sell, yaitu cukup jauh. Dengan untuk base buy-nya juga cukup jauh, ada di bawah, ada di sini. Jadi untuk hari Senin kita abaikan Euro USD. Berikutnya untuk Euro JPY. Jika kita lihat di time frame 4, Euro JPY juga di sini tidak ada base untuk time frame 4. Ada base sell di harga atas. Ini base sell-nya. Jika harga naik dan membuat setup, kita bisa entry sell di situ, atau di sini sudah membuat base dan harga koreksi lalu membuat setup, juga kita bisa entry buy di sini. Jika kita tukar time frame dan di sini membuat setup buy CB1 atau dominant break, kita bisa entry di sini untuk buy. Sekali lagi ini bukan saran untuk entry, saya hanya memberikan gambaran analisa untuk market hari Senin. Kita lanjutkan lagi untuk USD CHF. Kita akan analisa di time frame 4. Saat ini harga berpotensi ke base sell yang ada di atasnya, karena base ini yang terdekat dengan harga. Kita akan tunggu harga menyentuh base tersebut, dan di time frame H1 dia membuat setup sell CB1 atau dominant break, lalu harga akan turun. Jadi ini sangat simpel karena kita hanya menunggu harga di base dan membuat setup sell CB1 atau dominant break. Hanya seperti itu berulang-ulang. Jadi tidak perlu analisa terlalu rumit. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya pair USD CAD. Kita akan analisa pair USD CAD di time frame 4. Di sini terbentuk base buy. Ini base-nya. Ini adalah base yang terdekat dengan running harga saat ini. Kita tukar time frame ke time frame 1. Kita tunggu harga datang ke base tersebut lalu membuat setup buy CB1 atau dominant break. Saya hanya trading di pair mayor, di Euro JPY, gold dan oil. Jadi selain pair itu tidak saya masukkan ke dalam analisa. Tapi jika teman-teman menemukan setup yang sama di pair lain, maka bisa digunakan juga sebagai rencana trading untuk hari Senin. Berikutnya ada pair Audi USD. Kita gunakan time frame 4. Saat ini untuk pair Audi USD, jika kita gunakan time frame 4, harga berada di base. Base ini cukup kuat karena pernah dikunjungi satu kali lalu market merespon dan naik. Dan ini adalah kunjungan yang kedua. Jika di sini juga terbentuk setup buy CB1 atau dominant break, kita juga bisa entry di situ. Tapi yang perlu diwaspadai adalah base sell juga yang di sini terbentuk. Jika market juga merespon base ini, maka juga harga akan turun kembali. Jadi kita perlu berhati-hati jika terdapat dua base yang saling berdekatan, karena kita benar-benar pantau ekstra base-base tersebut. Jika membuat setup, maka berpotensi market merespon base tersebut. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya pair USD JPY. Kita akan analisa pair USD JPY di time frame 4. Di sini ada base yang berdekatan juga. Ini adalah base sell dan ini adalah base buy. Kita perlu hati-hati untuk trading di market yang base-nya berdekatan, karena kita tidak pernah tahu di base mana market akan merespon. Bisa saja market merespon keduanya dan hanya membuat pergerakan yang sedikit. Di sini kita harus perlu ekstra menganalisa market. Jika market di sini terbentuk setup, maka harga akan turun. Begitu juga di bawah sini. Jika di sini juga market membuat setup buy CB1 atau dominant break, maka harga juga akan naik. Berikutnya market oil. Kita akan analisa market oil di time frame 4. Di sini ada base tapi sudah di break untuk time frame 4-nya. Jika kita gunakan time frame 1, di sini ada base sell. Ini adalah base-nya. Saya lebih suka trading di crude oil menggunakan base H1 dan entry di time frame 15. Jika kita tukar ke time frame 15, kita akan tunggu harga datang ke situ, ke base sell tersebut, lalu membuat setup sell CB1 atau dominant break.
Berikutnya untuk pair GBP USD, kita akan analisa pair GBP USD di time frame 4. Di sini ada best buy untuk GBP USD di time frame 4. Kita akan tunggu harga datang ke base tersebut lalu membuat setup buy CB1 atau dominant break. Atau jika harga naik menuju base sell, karena di sini juga ada base sell, kita juga akan tunggu setup di base sell tersebut. Jika harga naik lalu membuat setup sell CB1 atau dominant break di base tersebut, maka kita juga bisa melakukan entry di sini. Sekali lagi, ini hanya gambaran analisa saya, jadi bukan menyarankan untuk entry karena keputusan trading ada di tangan teman-teman. Berikutnya ada New Zealand USD. Kita akan gunakan time frame 4. Saat ini ada banyak base buy yang terdapat di New Zealand USD. Kita akan tunggu di base yang ini. Kita akan tunggu harga sentuh base buy yang di bawahnya, lalu membuat setup buy CB1 atau dominant break. Tapi di sini juga terbentuk base sell. Kita perlu berhati-hati untuk base-base yang terbentuk saling berdekatan, karena kita tidak akan pernah tahu base mana yang akan direspon oleh market. Karena itu kita harus ekstra analisa jika mendapatkan base-base yang terdekat dengan harga. Karena jika base ini direspon oleh market pun harga akan balik arah. Sepertinya untuk hari Senin ada banyak setup yang terbentuk di base. Kita akan analisa gold. Jika kita lihat gold base buy, tidak ada base di sini. Di sini terbentuk base buy yang terdekat dengan harga, yaitu ini. Karena yang terjauh tadi kita lihat tidak ada. Jika kita tukar time frame, potensinya gold akan naik. Karena jika CB1 ini di break, maka harga akan naik. Tapi kita juga harus menandai base sell-nya, karena jika base ini juga direspon oleh market, maka harga juga akan turun kembali. Jadi acuan kita hanya melihat base, jadi sangat mudah. Kita hanya menandai base-base yang terdekat dengan harga. Lalu untuk konfirmasi entry-nya kita akan menggunakan time frame 1 untuk melihat apakah market membuat setup sell CB1 atau dominant break sebagai konfirmasi entry-nya. Sekali lagi, saya hanya memberikan gambaran analisa, jadi tidak menyarankan untuk entry. Oke, sekian videonya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman untuk melihat gambaran market di hari Senin. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.